Oke, hai guys, nama gue Sinta. Gue di sini mau sharing aja tentang depresi sesuai dengan judulnya. Karena gue udah didiagnos kena depresi selama 2 tahun ya, 2 tahun gue hidup dengan depresi. Jadi gue pengen ngejelasin depresi itu apa. Jadi kalian gak perlu takut ngadepin depresi. So, depresi itu adalah mental illness ya, bukan berarti sakit jiwa, tapi memang mental illness katanya kurang endorfin di otak kita kan ada banyak chemical, salah satunya kurang endorfin itu bisa menyebabkan depresi. Nah, depresi itu aku udah nyatat beberapa nih. Depresi itu bisa nyebabin susah tidur karena kita mikirin hal-hal yang terlalu berat gitu buat kita. Nah, depresi itu juga nyebabin kita bad mood, jadi sedih, gampang sedih. Dan gue selama 2 tahun ini gue emang selalu sedih, dan orang sekitar gue bilang, keluarga gue bilang gue nggak bahagia, nggak pernah kelihatan bahagia sekalipun. Itu efek dari depresi itu sendiri. Terus bisa aja beban tubuh kita, berat badan tubuh kita turun atau naik tergantung dengan orangnya juga, tergantung tingkat stresnya juga. Kemudian yang gue rasain sih waktu gue kena depresi ini, gue merasa nggak berharga, worthless banget, terus merasa nggak mampu, nggak pantas lah untuk hidup, nggak pantas lah untuk menjadi pendamping untuk orang lain misalnya, nggak pantas lah untuk hidup. Dan kemudian akan muncul suicide thoughts, kayak pikiran-pikiran pengen bunuh diri itu pasti muncul. Terus ada beberapa teman aku sih yang udah sampai nyilet dirinya sendiri karena dia nggak kuat kan. Nah, itu secara singkat depresi itu apa. Jadi di samping depresi gue juga kena anxiety disorder. Jadi disorder itu anxiety-nya gangguan kecemasan. Jadi kalau misalnya gue nyasar nih, gue pernah nyasar naik ojek, terus gue nggak tahu jalan pulang, itu gue kecemasan langsung naik, gue langsung cemas. Atau dengar suara air dengar suara air yang nggak berhenti netes titik gitu, gue nggak bisa, gue langsung panic attack. Nah, inisiatif disorder itu bisa berubah jadi panic attack-nya itu bisa berubah kayak ketakutan, pikiran kita langsung panik gitu, kayak pusing, pikirannya langsung berantakan, harus ditenangin. Cara nenanginnya itu megang tangan sini 10 detik 10 detik 10 detik 10 detik 10 detik sama peluk badan kita. Itu yang aku pelajarin sih dari beberapa sumber. Kalian gak perlu takut kalau kalian udah kena depresi ataupun anxiety disorder ataupun panic attack, semuanya bisa sembuh, bisa dikendalikan. Kalau depresi itu dikendalikan, itu kalian bisa pergi ke dokter psikiater ya, bisa dikasih medication, obat untuk otak kan. Jadi setiap malam tuh gue minum obat. Kebetulan karena kondisi gue emang membaik, obatnya udah diturunin sama dokter, dan gue udah ke 3 dokter untuk nyari dokter yang tepat buat gue. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian nggak dapet dokter yang cocok, kalian bisa nyari dokter lain yang lebih cocok. Kemudian setelah dikasih obat ada hipnoterapi, itu harus ke dokter khususnya lagi, psikiater yang bisa hipnoterapi. Jadi gue juga punya temen yang dia takut untuk keluar rumah karena bisingnya, karena dia takut, jadinya dia ikut hipnoterapi sih. Untuk tarifnya hipnoterapi memang lumayan mahal sih, tarifnya tergantung dengan kliniknya masing-masing, tergantung dokternya masing-masing. Tapi setelah berobat beberapa kali udah sembuh sih temen gue itu, jadi dia udah naik kendaraan umum kayak gitu-gitu. Nah, gue pengen kasih tahu perbedaan dikit nih antara grieving sama depression yang gue jelasin tadi. Dia tuh lebih dari 2 minggu nangis, sedih gitu rasanya, terus moodnya turun sama 2 minggu lebih. Itu yang gue rasain.
gue hampir 2 tahun ngerasain kayak gini. Jadi secara garis besar mungkin gue nggak pernah happy seumur hidup gue. Selama 2 tahun ini gue nggak pernah happy. Jadi ya gue kena depresi. Sedangkan kalau grieving itu ada painful feelingsnya, ada sedih tapi ada positif memorinya. Dia sedihnya juga masih punya self esteem, artinya dia masih bisa menghargai dirinya sendiri, masih sayang sama dirinya sendiri gitu. Kalau gue kan udah enggak ya, jadi gue udah termasuk depresi sih. So gue pengen jelasin depresi yang terjadi sama gue setelah ini. Jadi depresi sama gue ini, jadi gue awalnya gue ngalamin halusinasi kayak nendang-nendang orang itu berbuat jahat gitu. Terus banyak banget pikiran-pikiran jahat di sini nih, jahat banget. Maksudnya pikiran-pikiran kayak banyak orang yang ngomong-ngomong di telinga aku, banyak orang yang bercakapan gitu. Ada yang bilang kamu jahat lah, ada yang ketawa lah, ada yang macem-macem lah. Gue pikir itu karena setan. Ternyata emang penyakitnya kayak gitu. Dengar suara-suara percakapan kayak gitu-gitu, ternyata termasuk halusinasi, itu termasuk mental illness. Jadi kalau yang kalian yang ngerasa ada gejala-gejala kayak gitu harus ke psikiater buru-buru biar bisa disembuhin cepet. Nah gue ngalamin itu selama 2 tahun ya, kurun waktu 2 tahun gue. Jadi gue efeknya di gue tuh karena udah terlalu lama, jadi tuh efeknya di gue tuh gue udah gak bisa tinggal sendirian. Terus gue sempet resign kerja, gak baik-baik juga karena gue udah gak kuat ya. Resign kerja, efeknya lagi hidup gue gak bisa senormal dulu. Jadi gue di mall gue gak tenang gitu loh, karena banyak orang kan, gue gak bisa ketemu banyak orang, gue takut sama banyak orang, gue trauma relationship juga karena pernah ada kejadian sesuatu deh kayak gitu. Banyak traumanya sih, apalagi termasuk takut sama orang. Jadi tuh gue setelah resign gue kan diem di rumah 6 bulan, lumayan tuh. Terus gue coba untuk gak mau kalah nih sama penyakit ini, jadi gue coba lamar dapat kerjaan satu. Nah, jadi pekerjaan itu gue kambuh lagi setahun kemudian. Terus kebetulan orang-orang di sana baik, jadi ya aku sedikit terbantu sama mereka, dibantu untuk sembuh lah, diajak ngomong, diringankan kerjaannya juga. Aku boleh bolos maksudnya izin sakit selama 4 hari juga dikasih ya. Alhamdulillah. Setelah itu perjuangan lagi sih untuk nyalahin depresinya, untuk gak bikin hal-hal yang aneh gitu loh di kota gue. Nah begitu deh akhirnya. Nah untuk menurut gue nih, apa cara yang gue lakukan untuk mengendalikan perasaan gue saat gue sakit panic attack itu, gue banyak, karena gue muslim, gue banyak berdoa kepada Tuhan ya, percaya kalau misalnya bakal dikasih kesembuhan. Kalau nggak hari ini dikasih kesembuhan, pasti besoknya lagi dikasih, besoknya lagi dikasih. Harus sabar, karena kan itu kan udah minum obat nih, chemicalnya lagi bereaksi nih, kita harus berobatnya chemicalnya harus nunggu dulu, chemicalnya untuk connected to each other, neuronnya jadinya kurang endorfin, jadinya harus ditambah endorfin, harus pelan-pelan, jadi harus sabar. Kemudian gue juga pernah nih ke pengobatan alternatif, dicek ternyata di otak gue ada saraf yang gak nyambung, entah saraf apa. Jadi mungkinan gara-gara itu gue juga sakit. Jadi gue berusaha juga, udah banyak usaha sih. Terus jangan lupa itu baca surat, baca Quran, bisa nenangin diri. Yang karena kalau aku di muslim ya, Al-Quran itu adalah obat. Jadi setiap huruf yang dibaca ada menjadikan 10 kebaikan, dan mudah-mudahan itu bisa bantu kita buat tenang. Baca Quran bisa bikin kita tenang. Terus
bisa bikin ya kondisi kita menjadi lebih baik dan gak mikirin hal-hal itu deh. Nah, gue banyak banget yang gue korbanin waktu itu, kerjaan juga, terus mimpi-mimpi gue mau kuliah di luar negeri juga gue nggak bisa karena gue nggak bisa tinggal sendirian lagi kan. Kalau tinggal sendirian gue parno, pasti gue dengerin suara-suara itu lagi dan itu serem banget menurut gue, dan gue nggak mau ngalamin itu lagi. Jadi ya itu deh, banyak yang nih harus dikorbankan dari hidup, nggak sehappy dulu juga. Temen juga, karena gue sakit, saran dari temen juga berpengaruh sih. Jadi saran dari temen tuh kadang-kadang suka nyakitin ya, bukannya apa-apa. Ada yang temen tipe-tipe cuek, gak peduli kayak gitu, dia malah nyakitin. Jadinya gue selalu curhat ke dokter, walaupun dokter dikit banyak bantu sih sama keluarga. Itu berat banget sih buat gue sakit-sakit ini ya. Jadi gue mensaring itu aja, terus jangan lupa zikir sama salawat nabi. Kalau salawat itu bisa nenangin banget karena berasa ada yang jagain, Allah yang jagain kita. Dan mungkin untuk orang-orang di luar sana yang merasa depresinya udah parah banget sampai mau bunuh diri, sampai mau nyilat diri sendiri, minum baygon misalnya, itu tenang aja, Allah Tuhan masih sayang sama kamu kok. Kalau misalnya emang udah nggak tahan lagi, kondisi keluarga juga nggak mendukung, kamu lari ke dokter deh, psikiater, atau jadi temen yang bisa kamu ajak ngobrol, yang nasib sepenanggungan gitu. Kayak aku misalnya, kamu mau cerita ke aku lewat komen di bawah juga nggak apa-apa, email juga nggak apa-apa, karena gue emang beberapa temen ketemu di klinik dan jadi temen deket sih, sharing pengalaman gitu. Itu ngerasa membuat diri kita jadi lebih baik, jadi lebih better lah. Ada kebahagiaan sedikit, ada tahu kalau ada seseorang yang hidupnya sama, menderitanya sama kita gitu. Nah, gue cuma ingin sharing itu aja, tentang depresi, anxiety disorder, sama panic attack gue, dan ketidakbahagiaan gue selama 2 tahun ini. Dan mudah-mudahan kalau gue menemukan cara untuk sembuh, gue akan sharing lagi gimana caranya. Yang pertama sih saat ini cuma mendekatkan diri pada Tuhan doang, dan nambah-nambah kegiatan positif kayak cari hobi main gitar lah, atau nulis puisi lah, nulis cerita lah, atau apapun, ketemu temen lah, nongkrong gitu. Mungkin itu bisa bantu mengurangin rasa depresinya, mengurangi rasa self worthlessnya, mengurangin rasa gak pantasnya, jadi mengurangi rasa bersalahnya. Dan mudah-mudahan kalian juga bisa sembuh perlahan-lahan, bisa menerima penyakit ini. Harus berhidup berdampingan sama kayak corona, jadi hidupnya juga harus berdampingan dengan penyakit ini, dengan depresi ini, dengan guilty ini, dengan kesalahan ini. Oke, segitu aja dari gue, Sinta. Kasih banyak ya guys. Nanti kalau ada yang gue ceritain lagi, nanti gue sharing lagi kalau gue nemu cara, kalau gue udah mendingan, kalau gue udah menemukan cara yang tepat buat ngatasin depresi gue, nanti gue sharing lagi ya. Bye bye.